Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azam Fuadi dari UPN Veteran Yogyakarta, NIM 123170059, dan teman saya. Saya Fahmi Reza Prasastyo, NIM 123170068. Ya, dan di sini kami akan membuat tutorial sedikit mengenai bagaimana melakukan sentimen analisis Twitter menggunakan R. Nah, di sini direktori pekerjaan kami adalah pada Data Science di project ini. Dan di sini kita masih belum ada datasetnya, dan kita akan mengimport dataset terlebih dahulu, sekaligus pengolahan sentimen data analisis menggunakan leksikon atau word matching sederhana, dan dijelaskan oleh Fahmi. Silakan, Fahmi. Ya, ini untuk mendapatkan data dari API Twitter ini kita perlu mendaftar dulu menjadi developer di Twitter, dan kita akan mendapatkan APK, AP Secret, Access Token Secret. Seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan cara untuk mendaftarnya. Dan di kali ini kita akan menggunakan library Twitter itu untuk mencari data tweet dari API dan juga library RO_out untuk melakukan autentikasi dari APK dan lain-lain tadi. Nah, langkah pertama ini kita akan melakukan pencarian untuk tweet dari Gojek dan Grab dalam bahasa Inggris dan juga Indonesia. Fungsinya ada seperti ini. Kita mencari 1000 tweet. Setelah itu kita akan melakukan pembersihan dari tweet-tweet yang dicari tadi dengan fungsi supply seperti pada contoh ini. Setelah itu kita buat function untuk catch error, itu untuk membersihkan error-error pada tweet yang sudah dicari tadi. Langkah selanjutnya kita bikin function lagi untuk clean tweet, di mana di dalamnya terdapat fungsi gsub. Ini untuk membersihkan karakter-karakter seperti ini dari tweet-tweetnya yang sudah dicari tadi. Nah, selanjutnya kita buat fungsi clean tweet and remove nash. Nah, ini gabungan dari dua function yang sebelumnya. Ini akan membersihkan tweet menjadi lebih detail lagi. Nah, setelah itu kita jalankan pembersihan tweetnya dengan function clean tweet and remove nash tadi. Nah, setelah itu kita write data tweet yang sudah dibersihkan tadi dengan function write.csv sehingga terdapat 4 file CSV nantinya. Setelah itu kita akan melakukan sentimen analisis dengan metode word matching sederhana atau leksikon. Nah, leksikon itu kita melakukan sentimen analisis dengan cara kita mencocokkan tweet yang sudah kita cari tadi dengan database kata-kata positif dan kata-kata negatif. Nanti kata-kata di tweet tadi akan dikelompokkan menjadi ke dalam positif atau negatif. Nah, ini terdapat database atau kamus untuk tweet Indonesia dan Inggris kata-katanya. Nanti akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan menghitung skor dari sentimen analisis untuk tweet dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia ada di atas ini, get sentiment score ID. Dan untuk yang bahasa Inggris kita memakai get sentiment score EN. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menerapkan fungsi tadi untuk menghitung skor tadi kepada tweet yang sudah kita bersihkan tadi. Nah, langkah terakhir kita akan mengimport atau write CSV file-file tadi sehingga akan menjadi 4 file yang nanti akan kita tampilkan di slide ini. Selanjutnya untuk metode naive Bayes akan dijelaskan teman saya. Oke, sambil menunggu ini programnya di-run, saya akan menjelaskan selanjutnya. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah sentiment analysis menggunakan naive Bayes, yang di sini kita akan menggunakan library sentiment, di mana library sentiment terdapat suatu algoritma naive Bayes, di mana akan mencocokkan keterikatan atau kesesuaian tweet
dengan data training yang digunakan di Native.js ini. Maka kita menggunakan library sentiment. Nah, dan library lainnya ini adalah library yang digunakan untuk pengolahan data serta untuk visualisasi datanya. Yang pertama kita lakukan setelah kita tadi mendapatkan data-data dari langkah pertama hasilkan pahami, kita akan menggunakan fungsi classify emotion untuk mengklasifikasikan emosi-emosi yang ada pada dataset sebelumnya. Dan kita akan menggunakan algoritma naive Bayes dengan prior adalah 1.0. Seperti itu. Dan di sini di sentiment kita hanya menggunakan tweet berbahasa Inggris karena belum ada data training untuk tweet bahasa Indonesia. Nah, lalu selanjutnya kita akan merapikan tweet emotion tersebut karena ada beberapa pasti yang tidak terdeteksi emosinya, sehingga untuk yang tidak terdeteksi akan diberi nama sebagai unknown, seperti ini. Nah, lalu setelah kita berhasil mendapatkan data-datanya, kita akan memasukkan data-data tersebut, data emotion tersebut ke dalam grade emotion dan Gojek emotion.csv. Seperti ini, menggunakan grade.csv. Lalu selanjutnya, setelah kita melakukan klasifikasi emotion, kita akan melakukan klasifikasi polarity menggunakan fungsi classify polarity seperti ini, dan menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, lalu di sini classify polarity akan dimasukkan ke dalam suatu tabel yang berisi 4, seperti ini, dan kemudian setelah ini bisa digunakan untuk mengecek hasilnya, seperti apa. Nah, lalu setelah kita mendapatkan classify polarity maupun classify emotion, kita akan memasukkan data-data tersebut ke dalam suatu data frame, yang mana data frame tersebut akan mengambil Gojek clean, atau tadi data yang sudah kita ambil sebelumnya, emotion dari Gojek emotion dan Grab emotion, dan juga polarity dari Gojek polarity dan juga Grab polarity. Nah, lalu selanjutnya beberapa fungsi-fungsi di bawah ini adalah fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk visualisasi data yang nantinya akan dijalankan pada Shiny. Nah, jadi mungkin sekalian kita saja run, dan terakhir adalah ketika sudah data frame yang tadi sudah dibuat, yang berisikan sentimen dari Gojek dan juga sentimen dari Grab menggunakan naive Bayes, akan dikonversi ke dalam CSV menggunakan write.csv. Nah, tadi data sebenarnya sudah di-run, dan hasilnya pasti sudah ada di sini. Nah, ini adalah beberapa data-data terbaru yang sudah ada. Dan nanti ketika kita sudah merun program yang ini, kita akan mendapatkan data-data terbaru lagi, yaitu Gojek Sentiment dan Grab Sentiment, serta Grab Emotion dan Gojek Emotion. Lalu selanjutnya adalah Shiny, di mana kita akan memvisualisasikan data-data yang sudah kita olah ke dalam Shiny, atau interface yang bisa digunakan dari R, yang terdiri dari dua bagian, yaitu Shiny UI atau user interface, dan juga Shiny server, di mana Shiny UI merupakan tempat di mana kita melakukan pengkodean untuk membuat tampilan dari Shiny yang akan kita tampilkan nanti sebelumnya. Sedangkan Shiny server adalah bisa dikatakan sebagai backend atau di mana otak dari Shiny tersebut, di mana pengolahan data, pengambilan data akan dilakukan di Shiny server. Dan ini adalah beberapa tampilan Shiny UI-nya, beberapa kodenya. Dan untuk Shiny server, pertama akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pengambilan data dan visualisasi data leksikon. Ya, untuk Shiny server, ini langkah pertama kita menggunakan Verum untuk memasukkan data set.csv tadi yang sudah pada tahap sebelumnya sudah dibuat. Setelah itu kita membersihkan mengambil data tweet yang sudah dibersihkan juga, dan juga mengambil data-data set yang lainnya juga, seperti yang terlihat pada tampilan ini. Kemudian kita lakukan pengubahan tipe data untuk skor, karena tipe datanya tadi kan char. Sekarang kita ubah menjadi numerik dengan fungsi as.numerik. Nah, selanjutnya ini kita akan menampilkan dataset dari leksikon tadi untuk Grab bahasa Indonesia, Grab bahasa Inggris, Gojek bahasa Indonesia, dan Gojek bahasa Inggris dengan fungsi ini, output data 1 dan render data tabel itu kita gunakan untuk menampilkan dataset. Nah, setelah itu kita akan menampilkan tabel untuk menu
naive Bayes, di mana kita akan menampilkan dataset untuk hasil sentimen analisis yang menggunakan naive Bayes tadi, yang untuk tweet Grab dan Gojek dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita akan menampilkan histogram dan summary untuk menu statistik leksikon. Di mana untuk menampilkan histogram itu kita menggunakan fungsi output H1 dan render plot ini. Kita tampilkan untuk macam-macam, ini ada Gojek ID score dan lain-lain. Dan untuk summary sendiri nanti akan berisi mean, median, minimal, maksimal, seperti itu. Kita gunakan function summary seperti yang ada pada tampilan berikut. Nah, lalu untuk tampilan untuk kita memvisualisasikan data hasil sentimen dari naive Bayes, kita akan menggunakan fungsi ggplot 2, dan juga fungsi word cloud. Nah, untuk ggplot yang pertama, kita akan memvisualisasikan tweet emotion, yang mana sumbu Y yaitu adalah jumlah tweetnya, sedangkan sumbu X adalah emotion kategorinya, yang mana emotion kategori dibagi menjadi 7 emosi. Nah, lalu dari fungsi ini, kita akan memanggilnya pada HIS5 dan juga HIS6 untuk memvisualisasikan sentimen analisis dari Twitter berbahasa Inggris yang menggunakan ggplot tersebut. Dan ini akan mengklasifikasikan atau memvisualisasikan berdasarkan emosi atau emotion. Nah, lalu plot kedua sama seperti plot yang pertama, namun bedanya di sini adalah kita mengklasifikasikannya atau memvisualisasikannya berdasarkan polarity atau polaritasnya, di mana apakah polaritas tersebut positif, negatif, atau netral. Dan dari fungsi ini kita akan memanggil fungsi tersebut pada HIS7 dan HIS8. Kita akan memanggil plot sentiments 2, dan dengan dataset adalah Gojekan bias dan juga Graben bias yang telah diimport sebelumnya. Nah, lalu fungsi terakhir untuk melakukan visualisasi data adalah menggunakan fungsi word cloud. Namun sebelum kita melakukan fungsi word cloud, kita terlebih dahulu meremove atau membersihkan data terlebih dahulu, di mana kita menghapus kata-kata seperti English, care, guys, dan yang lain-lain. Nah, lalu fungsi word cloud seperti ini tampilannya. Dan setelah kita membuat fungsi word cloud, kita akan memanggil fungsi word cloud pada HIS9 dan HIS10, di mana HIS9 dan 10 akan mengambil fungsi word cloud dengan dataset atau data yang diambil adalah Gojek bias, Gojek clean, dan juga Gojek emotion, serta begitu juga dengan Grab. Nah, lalu yang terakhir untuk mengeksekusi Shiny adalah dengan Shiny app ini, fungsi terakhir ini. Nah, sekarang mari kita coba lihat tampilannya seperti apa. Oke, ini. Nah, ini untuk menu pertama Gojek Result Lexicon, kita tampilkan dataset untuk tweet Indonesia dan tweet Inggris. Ini terdapat teks Twitternya dan juga skornya. Untuk menu kedua juga seperti itu. Untuk Grab Result Lexicon ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan menu ketiga statistik lexicon terdapat histogram dan juga summary. Seperti yang sudah dijelaskan pada codingan tadi. Nah, lalu untuk yang menu selanjutnya adalah Gojek Result buat naive bias, di mana tweet yang diambil hanyalah tweet berbahasa Inggris, kemudian dikelompokkan emotionnya di sini, dan juga polaritasnya di sini. Nah, begitu juga dengan Grab, di mana tweet berbahasa Inggrisnya, lalu emotionnya, dan juga polaritasnya di sini. Nah, lalu untuk bentuk statistiknya seperti ini, di mana emotion akan dikelompokkan menjadi 7, yaitu 6, yaitu unknown, surprise, sadness, joy, dan juga fear dan anger. Begitu juga dengan Grab, sama juga diplottingkan seperti itu. Lalu polaritas dikelompokkan menjadi 3, yaitu positif, netral, dan negatif. Untuk Grab juga sama, positif, netral, dan negatif. Nah, lalu untuk word cloud akan dimuat kira-kira kata-kata yang paling sering dicari atau ditweet dalam Gojek. Ini adalah yang word cloud Gojek, dan ini adalah word cloud Grab. Di mana kata-kata yang sering dicari atau yang sering ditweet mengenai Grab dan juga Gojek seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Karena keterbatasan waktu juga, dan kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.